Ini dia permasalahannya. Siska seorang guru yang mendapat tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Dalam pengelolaan BOS, ia sangat menguasai, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Pengelolaan BOS di sekolah Siska disinyalir kurang transparan, karena kemampuan Siska yang luar biasa ini, pengelolaan BOS di sekolah Siska disinyalir kurang transparan. Kepala sekolah tidak dapat mengakses ke keuangan BOS. Kepala sekolahnya tidak bisa mengakses. Siska tidak pernah memberikan laporan kepada kepala sekolah, bahkan kepala sekolah tidak pernah mendapatkan jawaban berbasis data ketika menanyakan keadaan keuangan BOS kepada Siska. Jadi ketika ditanya, Siska tidak memberikan jawaban berbasis data. Artinya matur tasih bose piye Mbak Siska, tasih Bu, pun men Bu, hanya seperti itu saja tanpa memperlihatkan bukti fisik berupa catatannya. Nah, sebagai tim manajemen BOS, apa saran yang bisa saudara berikan kepada Siska? Jadi ini sarannya kepada Siska, agar pengelolaan BOS di sekolah Siska memenuhi asas transparansi. Jadi ini sarannya lebih kepada Siska, karena Siska saking menguasainya itu dia lakukan sendiri. Lenjuko dewe kepala sekolah Mutapa Asmo. Dia pegang sendiri keuangannya, dibelanjakan sendiri, dia catat sendiri, dilaporkan sendiri, luar biasa. Kepala sekolah bertanya kepada Siska, dijawab ya dan tidak, tanpa tadi catatan yang ditunjukkan. Nah ini karena kebetulan mungkin kepala sekolahnya sibuk atau kepala sekolahnya PLT ya. Kadang-kadang kepala sekolah PLT itu ketika masuk ke sekolah lain, ke kepala sekolah yang dia bukan sekolah definitif itu sering sungkan juga Bapak Ibu. Oh nek Pak Heru orang mau masuk ke dalam itu sok-sok tidak berani, mungkin loh, ini saya hanya mungkin saja. Nah kalau ada kasus seperti ini, apa saran Bapak Ibu kepada Siska agar pengelolaan BOS di sekolah Siska ini memenuhi asas transparansi? Sarannya kepada Siska, waktunya 10 menit. 5 menit saja untuk menulis, nanti yang 5 menit untuk presentasi. Baik Bapak Ibu, untuk materi diskusi yang kasusnya Ibu Siska ini, dipersilahkan kelompok gemes untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok gemes, monggo. Teman-teman yang lain, monggo untuk diperhatikan. Kalau ada hal yang perlu ditambahkan, bisa ditambahkan. Kalau ada yang disanggah, dipersilahkan disanggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini dari kelompok gemes. Akan kami bacakan saran kepada Bu Siska agar pengelolaan BOS di sekolah Bu Siska memenuhi asas transparan kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah meminta Bu Siska agar selalu melaporkan keadaan kas tunai. Kepala sekolah meminta Bu Siska agar selalu melaporkan keadaan kas tunai pada setiap akhir bulan di rapat sekolah. Dalam berbelanja, sebaiknya Bu Siska melibatkan rekan atau guru lain dalam yang termasuk tim manajemen sekolah. Ibu atau Bapak Kepala Sekolah harus konsisten menanyakan dan menandatangani laporan bulanan yang dikelola Bu Siska. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kelompok gemes. Dari sudut pandang kepala sekolah, kepala sekolah juga sudah ada saran dan ada juga sudah saran untuk Ibu Siska. Saran yang lain yang melengkapi? Monggo, monggo. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hanya menambahkan dari kelompok gemes. Untuk saya fokusnya pada bendahara yang menguasai semuanya, termasuk di perencanaan. Ini menurut kami ini saran untuk kepala sekolah bahwa sekarang ini harus menekankan semuanya itu berbasis data, termasuk dalam perencanaan kegiatan yang akan dilakukan itu harus berbasis data, yaitu datanya bersumber dari raport pendidikannya Bu ya. Dan nanti dari raport pendidikan itu, jadi
teknisnya itu kita terapkan sesuai prosedur. Kalau prosedurnya sekarang itu dalam merencanakan BOS itu harus sesuai data yang ada, itu rapor pendidikan. Dari rapor pendidikan nanti ada output, input, dan prosesnya. Kita berbasis pada output itu sehingga apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun itu untuk menghasilkan output itu, ya Bu Arya. Iya. Jadi dalam menyusun tidak hanya 1 orang saja yang menyusun, tapi semua terlibat. Ya. Dari menganalisis rapor pendidikan, kemudian disusun menjadi kalau zaman dulu kan istilahnya evaluasi diri sekolah ya Bu ya. Kalau sekarang itu berdasarkan dari rapor pendidikan, nanti akhirnya disusun kegiatan yang sesuai dan dapat mengatasi rapor pendidikan yang merah itu. Nah, di situ nanti dibagi penanggung jawab masing-masing kegiatan sampai nanti pembelanjaannya pun juga dipecah, Bu. Misalnya untuk kegiatan ekstrakurikuler ya berarti ada seorang penanggung jawab yang menjalankan sampai nanti dikumpulkan laporannya, sehingga dalam perencanaan pelaksanaan itu bisa terpecah, Bu Ad. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, sarannya untuk Siska? Sarannya apa? Saran itu secara teori seperti itu, betul. Bu, kalau saya sendiri misalnya ada yang sarannya kepada Ibu Siska. Kalau saya sendiri mungkin saya nggak tegel, Bu. Oh, tidak tegel. Iya. Buatan lantur berjalan. Jadi sepertinya lebih enak kalau kita pakai prosedurnya disusun bareng-bareng, bareng-bareng langsung diplot. Ya, baik. Terima kasih. Aplaus untuk Ada yang lain, teman-teman. Jadi dari diskusi ini kan kita temukan polanya ya, Bapak Ibu. Monggo Pak Heru. Iya. Ya, dari tim kami pada intinya podo. Katanya Bu Siti Nalika. Ya. Ya. Kemudian untuk yang tadi memang nek enggak tegel, sadurunge awake diketak kepala sekolah. Ayo matakan abu ae sih. Loh iya, mumpung sing tanggung jawab siapa? Kepala sekolah toh. Ya. Kok ora tegel, kudu tegel. Ah itu satu, yang kedua, yang tadi itu bener itu, itu bener. Tapi ora bener karena apa? Itu bukan untuk Siska, ya. Kalau soal itu kan untuk Siska. Ya. Nah itu sehingga kata kuncinya Siska disinyalir kurang transparan. Berarti kan ngerti nek kurang transparan. Apa kepala sekolah itu tidak tanda tangan, tidak apa dan sebagainya, orang ditanya. Dicari jejaknya dulu saja, jejak dari itu mesti ada toh. Lah takoni alon-alon secara pribadi, komunikasi secara pribadi. Kemudian menanyakan secara rutin, jadi sing apik piye. Kemudian diberi kesempatan, kalau tidak transparan, tanggung jawabmu tekan sepiro. Nah itu mendidik namanya, orang langsung ditembak langsung. Ndak, nek saya ngomongnya gajul yo, maksudnya itu nek secara halus yo diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, terus kemudian secara psikologis itu kita juga saling tukar karo ataupun ngomong-ngomong dari hati ke hati. Kita tahu Pak, itu kurang transparan gitu kok. Jadi bagaimana supaya dia bisa transparan? Jejak-jejaknya itu pasti ada, ora mungkin. Nek kepala sekolah menang wae ora kerja jenenge kepala sekolah. Kan gitu. Makan gaji buta ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitu saling melengkapi, monggo Pak Daryoto. Luar biasa ini. Bapak Ibu, kalau saya bilang kopi, Bapak bilang susu ya. Kopi. 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 Susu. Kurang keras. Kopi. Susu. Kopi susu. Susu kopi. Oke, lanjut Pak Dar, monggo. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa nggih. Mohon maaf saya mewakili dari tim Barjas nggih. Sebetulnya ini Bapak Daryoto, tetapi saya matur menanggapi dari tim yang tadi
menjawab saran untuk Siska dan juga tim Cash Accounting untuk Bapak Kepala Sekolah. Nah, di sini saya ingin mengatur untuk saran kepada Siska, mungkin hanya menambahkan saja. Untuk yang transparansi pelaporan yang bisa diakses oleh pihak-pihak terkait sama. Kemudian membagi pengelolaan dana BOS dalam pos-pos yang melibatkan pihak lain juga sama. Di sini yang ingin saya tambahkan adalah pengelolaan berpedoman kepada juknis dan SPJ sesuai dengan ARKAS. Sehingga apabila nanti ditanyakan oleh Bapak Kepala Sekolah, ketika kita berpedoman kepada juknis, insya Allah itu akan aman dan nyaman. SPJ sesuai dengan ARKAS juga tidak ngarang-ngarang. Berikutnya, betul dari Dapodik dan juga berpedoman pada rapat mutu pendidikan itu sangat kuat sehingga nanti akan bisa menjawab pertanyaan dan juga transparansi sangat terbantu. Dan yang lebih penting adalah seorang bendahara harus paham dengan tupoksi seorang bendahara. Demikian Ibu tanggapan atas saran dari kami untuk Siska. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Berjas. Begitu masih ada tambahan lagi? Dari silakan semakin melengkapi nanti dikondur wis jelas. Tidak ada ya Bapak Ibu, jadi atas kasus tersebut tadi yang disampaikan oleh Ibu Okta itu memang harus seperti itu. Jadi kita sekarang menyusun perencanaan itu harus berbasis data dan satu-satunya data yang nanti akan kita gunakan adalah rapot pendidikan. Nanti kita akan bicara tentang perencanaan berbasis data secara khusus pada Bapak Ibu Kepala Sekolah, tapi intinya dalam permasalahan ini Siska sebagai bendahara meskipun ia menguasai segalanya, tapi ia harus menyadari bahwa penanggung jawab utama di sekolah itu adalah kepala sekolah. Jadi ia harus lapor kepada kepala sekolah. Setiap kepala sekolah bertanya ya disilahkan ditanya sesuai yang ditanyakan, dijawab dengan data. Apalagi kewajiban bendahara untuk menyampaikan, untuk meminta pengesahan ini harusnya memang setiap bulan. Yang ini harus dilakukan. Kadang-kadang kepala sekolah seorang tegel, kadang tidak sampai hati karena melihat kesibukannya, bendahara seperti apa, itu ya. Tapi bendahara selaku yang diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengelola harus juga bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dan dalam rangka transparansi ini supaya tidak ada dusta di antara kita semua, maka laporan kepada kepala sekolah ini harus dilakukan. Jadi kali lagi, kalau ada permasalahan yang ada di sekolah tentang BOS, yang pertama menjadi penanggung jawab yang harus maju pertama bukan bendaharanya, tapi kepala sekolahnya. Oke. Kalau ada permasalahan, jangan bendaharanya yang maju adalah kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah adalah penanggung jawab. Tapi bendahara juga harus memberikan ini laporannya kepada kepala sekolah secara rutin. Begitu ya Bapak Ibu, dipersilahkan untuk menempel hasil diskusinya.